Ibu sekalian, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Yang kami hormati dan kami kasihi Dr. Stephen Sumantri, spesialis penyakit dalam, konsultan alergi dan imunologi. Kami mengucapkan terima kasih banyak dok untuk kehadiran dan kesediaan dokter untuk mengadakan sebagai hari ini bagi warga paroki Kristus Salvator dan juga warga luar paroki Kristus Salvator. Yang kami hormati juga Ketua Kesehatan, Seksi Kesehatan Kristus Salvator, Dr. Justinus Winarto, kepada Dr. Pinkan Siregar sebagai moderator pada pagi hari ini, dan juga Ketua PPTR, Panitia Penggerak Tahun Refleksi Kristus Salvator, Bapak Purnomo. Terima kasih, kita semua boleh bersemangat, bersinergi untuk mengadakan di mana memang latar belakang dari pengadaan acara ini dimulai dari rasa ingin keterlibatan kita di Gereja Katolik untuk mengikutsertakan dalam keberhasilan dari program vaksinasi COVID-19 di Indonesia, khususnya di paroki kita masing-masing. Jadi tadi seperti disampaikan data-data yang sudah ada, dari target di Indonesia 181 juta, di mana target yang gelombang ini adalah 40 juta, baru tercapai sekitar 4,9 juta atau 5 juta yang divaksin gitu ya. Jadi ini merupakan angka yang masih sangat kecil sekali untuk target bisa tercapai, hanya baru 2,7% dari total seluruhnya. Kalau untuk target yang dicanangkan baru 12,5%. Di mana kalau memang ini tidak tercapai, tentu saja harapan kita, saudara-saudara kita, keluarga, saudara yang memang mengharapkan adanya vaksin segera, bisa ikut mundur gitu. Sehingga perlu adanya dilaksanakan acara sosialisasi semacam ini supaya bisa masing-masing dan warga umat juga bisa memiliki pemahaman, pengetahuan yang betul-betul clear, tidak termakan hoax atau informasi yang tidak bertanggung jawab. Untuk itu, sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini, sambil menunggu juga teman-teman yang lain, kita mulai saja. Mungkin dalam memulai acara pagi hari ini, kita mulai dengan pembukaan, yang mana saya minta untuk Bapak Kosma Soeharto, sebagai salah satu anggota PPTR, untuk membawakan doa pembuka. Pak Kosmas, silakan Pak. Siap dok. Baik, selamat pagi dokter, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan seminar tentang vaksinasi. Marilah sebelum kita mulai seminar ini, kita mohon kepada Tuhan kita Yesus Kristus supaya acara pada seminar pagi hari ini berjalan dengan lancar. Kita mulai dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, puji dan syukur kami aturkan kepadamu ya Bapa. Sungguh besar kasih-Mu kepada kami hingga pada hari ini Engkau menaungi kami, Engkau memberikan rahmat kesehatan kepada kami. Di dalam kecemasan kami ini Bapa, bukanlah iman, pengharapan kami, semoga dengan ada acara seminar ini, kami boleh merasakan bahwa ada harapan bagi warga negara kami untuk kemajuan lebih baik sehingga wabah COVID ini segera berlalu dari bumi Indonesia dan dunia ini. Bapak yang makasih, berkatilah Dr. Stephen Sumantri sebagai pembicara pada siang ini, juga pada Dr. Pinkan Siregar yang membawakan acara ini. Semoga acara ini sungguh-sungguh memberikan pemahaman pada kami bahwa vaksinasi ini sungguh menukarkan anugerah daripadamu, sehingga kami semua punya harapan akan kebaikan. Semuanya Bapak kami wujudkan dengan peran Kristus Tuhan yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Baik, terima kasih Pak Kosmas untuk doanya. Sama-sama dok.
Baik, Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan dengan kata pembukaan dari Ketua Seksi Kesehatan Paroki Kristus Salvator kepada Dr. Yusinus Winarto. Untuk waktu dan tempatnya kami persilakan, Dok. Silakan. Oke, terima kasih. Suara saya cukup jelas ya, masuk ya. Jelas, Dok. Oke, baik. Yang terhormat Dr. Stephen Sumantri, spesialis penyakit dalam, konsultan alergi imunologi, yang pada pagi hari ini bersedia untuk sharing ilmu kepada kami. Terima kasih, Dok. Ya, Dr. Stephen ini satu alumni dengan saya. Ya, kebanggaan bagi saya pribadi juga sebagai alumni bisa ketemu Dr. Stephen dan bisa share pada pagi hari ini. Kemudian yang terhormat Ketua Panitia Penggerak Tahun Refleksi, Pak Purnomo, yang hari ini juga hadir. Ini kegiatan pagi ini adalah kerjasama antara Panitia Penggerak Tahun Refleksi Paroki Salvator dan Seksi Kesehatan Paroki. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya serta pelindungannya, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul walaupun secara virtual. Sebenarnya seperti yang kita ketahui bersama sejak pemerintah mencanangkan vaksinasi COVID, yaitu pertama kali kan Jokowi vaksin sekitar 13 pertengahan Januari ya, kalau nggak salah 13 Januari lalu, itu sejak itu kita sebagai warga negara Indonesia ya memang dianjurkan atau boleh dikatakan diwajibkan oleh pemerintah untuk melakukan vaksinasi di fasilitas-fasilitas atau tempat yang sudah ditentukan. Memang penyuntikan atau vaksinasi ini dilakukan tidak bisa serentak, tapi bertahap. Ya, tahap pertama mungkin kita tahu bahwa itu tenaga kesehatan, biasanya untuk dokter-dokter, ya, untuk perawat atau semua mereka yang bekerja di fasilitas kesehatan. Kemudian tahap kedua masuk ke petugas di pelayanan publik, ya. Misalnya TNI Polri, aparat hukum, ya, kemudian juga petugas-petugas di bandara, pelabuhan, stasiun, termasuk pemuka agama, ya. Dan yang akhir-akhir ini lagi menjadi sorotan atau menjadi tren, yaitu kelompok lansia yang kita lagi galakan untuk penyuntikannya di beberapa fasilitas atau tempat yang ada. Sebenarnya saya pribadi juga sering mendapat pertanyaan dari beberapa umat atau beberapa warga, ya japri ke saya tentang misalnya vaksinasi ya. Mereka suka bertanya nih, ya apa efek samping vaksin misalnya gitu. Kemudian ada yang bertanya juga ke saya, kalau dia ada sakit hipertensi, kencing manis, sakit jantung, boleh nggak mereka divaksin? Kemudian ada juga yang bertanya kepada saya, misalnya kalau sudah divaksin, antibodi yang terbentuk itu berapa lama sehingga kita bisa aman terhadap serangan COVID yang akan datang gitu. Kemudian obat-obat apa saja yang boleh diminum dan sebagainya. Ini cukup banyak pertanyaan, mungkin ya bagus sekali makanya kita sharing ya. Dr. Stephen bisa mempresentasikan gitu, kita bisa sharing di sini sehingga ini menambah pengetahuan untuk Bapak Ibu saudara-saudari gitu. Memang sih sejak mulai program vaksinasi ini, ya kasus COVID di Indonesia saya lihat akhir-akhir ini sudah menunjukkan penurunan yang cukup baik ya. Saya lihat dari data saya kemarin aja itu kurang lebih 6.200-an ya. Memang beberapa hari atau beberapa minggu ke belakang ini sudah sekitar 6.000-an. Padahal kalau saya lihat 1,5 bulan yang lalu itu bisa sekitar di atas sudah nyentuh hampir 15.000 ya, di atas 10.000 rata-rata per hari gitu. Nah, menurut saya vaksinasi ini harusnya cukup efektif untuk menekan kenaikan kasus-kasus COVID yang terjadi. Dan saya juga berharap sebenarnya dari hari ke hari ya kasus COVID ini akan terus menurun gitu. Tapi sebenarnya Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, kita perlu ingat bahwa kalau kita sudah suntik vaksin itu bukan berarti bahwa kita menjadi kebal atau terbebas 100% dari COVID. Ya, perlu ingat ya. Jadi kalau kita sudah divaksin bukan berarti kita, wah ini kebal terus kita nggak pakai masker dan sebagainya. Jadi vaksinasi tidak serta-merta menggantikan protokol kesehatan yang ada. Jadi maka itu disiplin 5M, ya sekarang 5M ya, memakai masker, mencuci tangan,
menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilisasi atau interaksi itu penting tetap harus kita laksanakan. Nah, ini yang memang kita harus terus galakan dari hari ke hari. Kami harapkan dengan sharing ilmu atau ya sharing ya dari Dr. Stephen ya pada pagi hari ini acara webinar bisa mendapat pengetahuan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Akhir kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kekurangan pada acara webinar pada pagi atau siang hari ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat mengikuti acara webinar ini. Tuhan memberkati. Terima kasih. Amin. Terima kasih Dr. Yus buat kata sambutannya. Baik, selanjutnya kita langsung saja kata sambutan dari Pak Purnomo selaku Ketua PPTR Paroki Selipi. Untuk Pak Purnomo silakan Pak untuk waktu dan tempatnya untuk memberikan kata sambutan Pak. Ya, selamat pagi Dok. Terima kasih untuk waktunya. Kebetulan ada di paroki bersamaan, jadi saya minta waktunya saja sebentar. Terima kasih dokter dan sekretariat kesehatan untuk melaksanakan tugas ini. Semoga ini bisa bermanfaat bagi umat khususnya dan kita bisa menjalankan tugas-tugas apa yang mesti kita sampaikan kepada umat. Itu saja. Semoga sukses dalam pelayanan pada pagi hari ini. Terima kasih Dok. Saya kembalikan. Terima kasih, Pur. Selamat bertugas. Baik, Bapak Ibu sekalian yang kami kasihi, untuk memulai acara ini langsung saja kita masuk ke dalam materi yang kita tunggu-tunggu. Pada hari ini kita perkenalkan moderator dalam acara ini, mungkin sudah familiar semua ya. Moderator pada pagi hari ini akan dibawakan oleh Dr. Trifonia Pinkan Siregar, spesialis radiologi. Beliau adalah satu staf pengajar di Rumah Sakit Mangunkusumo bagian radiologi dan juga salah satu warga paroki di Kristus Salvator. Kepada Dr. Pinkan Siregar untuk acara kami serahkan. Silakan Dok untuk memimpin acara selanjutnya. Ya, baik, terima kasih Dr. Stefanus. Baik Bapak Ibu sekalian, langsung saja saya akan memperkenalkan narasumber kita pada pagi hari ini. Beliau adalah kakak kelas saya juga, jadi sama seperti Dr. Justinus sama-sama bangga juga nih punya kakak kelas yang bisa sharing ilmunya di sini. Adalah Dr. Stephen Sumantri. Dr. Stephen ini lulusan dari Atmajaya, sama seperti saya dan juga Dr. Yus. Beliau telah menamatkan program PhD-nya di Universitas Hasanuddin dan juga telah menamatkan konsultan alergi dan imunologi dari Universitas Indonesia. Dan saat ini Dr. Stephen praktek di Rumah Sakit Siloam dan juga merupakan staf pengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Pelita Harapan. Silahkan Dr. Stephen untuk memulai presentasi dan sharing ilmunya bagi umat di Paroki Selipi. Ya, baik. Terima kasih Dr. Pinkan, terima kasih Dr. Justinus, Dr. Stefanus, dan kepada Paroki Kristus Salvator Selipi atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya juga bangga punya junior seperti Dr. Pinkan dan senior seperti Dr. Justinus ya. Jadi ya memang kita sebagai sesama lulusan Atmajaya tentunya harus saling mendukung untuk memberikan edukasi, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Hari ini saya akan mencoba membawakan update ya. Jadi mungkin jemaat sekalian sudah banyak mendengar mengenai vaksinasi COVID. Jadi saya akan coba membawakan mungkin beberapa yang bisa kita update ya mengenai update-update terakhir. Mudah-mudahan bisa membantu menjawab beberapa pertanyaan yang masih diragukan oleh jemaat sekalian. Nah, sebagaimana tadi Dr. Stefanus sudah katakan, saat ini kita sudah ada sekitar 4.900.000 orang yang mendapatkan vaksinasi dosis pertama dan sekitar 2 jutaan yang mendapatkan vaksinasi dosis kedua ya. Yang 2 jutaan ini memang sebagian besar masih tenaga kesehatan
yang mendapatkan vaksinasi di gelombang pertama ya. Dan sebagaimana tadi sudah dikatakan, memang belakangan ini kasusnya pertambahannya menurun ya. Menurun dibandingkan pada saat puncak kemarin sempat sampai hampir 15.000, sekarang sekitar 6 ribuan. Tetapi ini harus menjadi kewaspadaan tersendiri. Nanti kita akan bahas kenapa bisa demikian ya. Nah, sebagaimana kita ketahui, kenapa sih COVID itu berbahaya? Selain bisa menyebabkan terjadinya komplikasi kematian dan juga gagal nafas dan lain sebagainya pada fase akut, tapi ternyata pasca kesembuhan daripada COVID untuk orang usia 18 tahun ke atas juga dapat menyebabkan terjadi berbagai masalah ya. Bahkan untuk orang tanpa gejala sekalipun tetap bisa mengalami permasalahan neurologis, psikososial, nyeri-nyeri, kelelahan, ya, sesak nafas, gagal jantung, dan lain sebagainya, yang kita bilang sebagai long COVID. Ya. Jadi, COVID-19 ini bisa menyebabkan komplikasi bukan hanya kepada orang yang muncul gejala, tapi juga bisa pada orang yang tanpa gejala yang justru banyak dialami oleh orang muda. Ya. Jadi, makanya kenapa vaksinasi itu dikatakan harus diberikan kepada hampir semua ya. Kenapa hampir semua orang itu harus divaksinasi? Karena kalau misalnya kita lihat dari pengalaman 100 tahun kita mengalami pandemi ya, mulai dari Spanish flu di tahun 1918, kemudian Hong Kong flu tahun 68-69, Asian flu tahun 56-58 ya, dan juga HIV, tidak ada pandemi yang bisa selesai dengan sendirinya ya. Sebagian besar pandemi itu bisa teratasi dengan vaksinasi ya, atau bisa diatasi dengan pemberian antiretroviral pada HIV ya. Nah, untuk COVID-19 ini kita belum tahu nih pandeminya sampai seberapa lama ya. Kalau misalnya di Spanish flu kurang lebih sekitar 3 tahun, Asian flu kurang lebih sekitar 3 tahun, sama Hong Kong flu sekitar 1 tahun. Tapi untuk COVID-19 ini berapa lama kita masih belum tahu, apalagi dengan dunia yang semakin terhubung saat ini. Kalau misalnya kita biarkan saja tanpa menjalankan proses vaksinasi yang ideal, yang optimal, itu kita bisa sampai terjadi 500 juta kasus dengan 15 juta kematian. Kalau misalnya kita death rate-nya kurang lebih sekitar 3% ya. Nah, kenapa vaksinasi itu harus didapatkan oleh sebagian besar orang? Karena kita punya prinsip yang namanya sebagai herd immunity. Kalau vaksinasi hanya sekitar 20%, 40% ya, ini tidak berhasil untuk mengkonten virus tersebut, sehingga virus tersebut masih tetap bisa menyebar kemana-mana, karena pada prinsipnya, sebagaimana tadi telah dikatakan, vaksinasi itu bukan mencegah terjadinya penyakit. Vaksinasi adalah tujuannya mencegah terjadinya komplikasi dan kematian oleh karena suatu penyakit tersebut ya. Sehingga mudah-mudahan sebagian besar orang yang divaksinasi tidak muncul gejala, ataupun kalau muncul gejala hanya ringan saja ya. Secara ideal harusnya itu lebih dari 90% orang itu tervaksinasi. Supaya apa? Supaya rantai penularan bisa terputus hanya pada kelompok kecil saja. Berapa yang harus divaksinasi pada COVID-19? Karena satu orang dengan COVID-19 kurang lebih bisa menularkan 2-3 orang, jadi diperkirakan minimal 60% harus tervaksinasi dengan vaksin yang 100% efektif ya. Nah, karena vaksin COVID-19 ini kurang lebih efektivitasnya berkisar antara 50-90%, jadi pemerintah saat ini menargetkan 100% orang yang bisa mendapatkan vaksin, yaitu sekitar 181,5 juta orang, itu harus divaksinasi semua. Baru kita bisa katakan tercapai yang namanya herd immunity. Ya. Nah, untuk imunitas tubuh manusia itu kita bagi menjadi 2. Ada yang namanya aktif sama ada yang namanya passive immunity. Kalau untuk passive immunity, mungkin teman-teman sudah tahu seperti kita memberikan terapi plasma konvalesens ya. Ini bisa membantu memberikan imunitas kepada orang yang mengalami infeksi, tapi ada kerugiannya. Kerugiannya yaitu apa? Yaitu tidak adanya memori atau kekebalan bawaan ya. Artinya orang yang sudah mendapatkan terapi plasma konvalesen misalnya, dia tidak punya memori sehingga pada suatu saat dapat terinfeksi kembali. Bedanya apa dengan infeksi ya? Pada saat kita memberikan infeksi atau memberikan vaksinasi akan terbentuk yang namanya memori.
sehingga imunitas yang diberikan akan terjadi dalam jangka waktu panjang, ya. Nah, dan yang seringkali menjadi pertanyaan adalah kenapa sih dok kok vaksin itu harus diberikan 2 kali? Kenapa harus diberikan 2 kali? Karena pada saat kita terkena paparan terhadap virus pertama kali, ya, atau bisa juga kenapa orang yang sudah divaksin harus diberikan booster 3 bulan pasca terkena infeksi COVID-19 harus divaksin adalah karena pada saat kita terpapar infeksi pertama mungkin antibodi sudah terbentuk, ya. Tapi pada saat kita berikan dosis kedua, antibodi yang terbentuk akan lebih tinggi lagi, dan yang paling penting, ya, lebih penting dibandingkan antibodi yang tinggi ini adalah terbentuknya imunitas selular, ya, imunitas bawaan, imunitas memori yang akan membuat kita menjadi lebih efektif dan efisien dalam menghadapi terjadinya infeksi dan juga imunitas yang terbentuk dalam jangka waktu yang lebih panjang. Untuk COVID-19 panjangnya berapa lama sampai saat ini kita masih belum tahu. Kalau untuk infeksi kita tahu antibodi kurang lebih ada 3 sampai 6 bulan. Tapi imunitas selular biasanya bisa bertahan untuk vaksin-vaksin kita sudah sering berikan seperti campak, seperti TB, seperti DPT itu bisa bertahun-tahun, ya. Hepatitis B, ya, bisa minimal 5 tahun. Tapi untuk COVID-19 kita masih belum tahu karena ada juga virus-virus yang sering bermutasi seperti influenza. Kita harus memberikan setiap tahun, ya, karena COVID-19 ini dalam tanda kutip masih relatif baru, kita masih belum tahu seberapa lama, ya. Nah, sebagai analogi, ya, untuk lebih mudah dimengerti adalah apa sih pada saat kita belum mendapatkan vaksin, ya, tubuh kita menghadapi infeksi seperti menghadapi dengan granat, ya. Pada saat kita terkena infeksi COVID-19, Bapak Ibu bisa bayangkan kalau kita menggunakan granat, ya, kita lempar musuh dengan menggunakan granat, granat tersebut juga selain melukai si musuh tersebut, tapi juga bisa mengenai lingkungan sekitar, bisa mengenai tubuh kita sendiri, bisa mengenai juga teman yang berada di sekitarnya, ya. Ini yang terjadi pada saat tubuh kita terinfeksi COVID-19. Sistem imunitas tubuh yang berusaha untuk membunuh virus juga ternyata menyebabkan terjadinya kerusakan tubuh kita sendiri, ya. Itu yang kita bilang sebagai cytokine storm, ya, yang menyebabkan terjadinya berbagai macam komplikasi terkait COVID-19. Pada saat kita sudah divaksin, imunitas tubuh kita menjadi lebih spesifik, ya. Jadi kita seperti melatih sistem imun kita menjadi seorang sniper, ya. Seorang sniper bisa membunuh musuh, ya, hanya musuhnya saja. Mungkin kita bisa menghasilkan yang namanya headshot, jadi langsung ke kepalanya, ya. Nah, apa yang terjadi pada saat kita melatih vaksin 2 kali adalah kita membentuk regu sniper, ya. Jadi gu elit dari sniper ini yang dapat membunuh musuh secara efektif, efisien, cepat tanpa menyebabkan kerusakan jaringan di sekitarnya, ya. Jadi Bapak Ibu, walaupun sekarang di-develop vaksin yang bisa diberikan hanya sekali, saya tetap berpendapat bahwa untuk optimal dan ideal vaksin harus diberikan 2 kali, ya. Nah, kalau misalnya saya update sedikit mengenai vaksin-vaksin yang ada pada saat ini, ya, beberapa masih ragu-ragu bertanya-tanya, kenapa sih vaksin sekarang kok kelihatannya cepat sekali, hanya dalam waktu 10 sampai 1,5 tahun, 10 bulan sampai 1,5 tahun vaksin sudah terbentuk, sedangkan zaman dulu vaksin bisa belasan tahun, ya. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya ini tidak ada langkah yang dipotong, ya, ini lebih ke arah karena satu adalah kemajuan teknologi. Jadi pengalaman kita selama berpuluh-puluh tahun mendevelop vaksin menyebabkan teknologi kedokteran zaman sekarang bisa mendevelop vaksin dalam waktu yang cepat, ya, terutama dengan kemampuan kita untuk mensintesis DNA, ya. Dan kemudian karena ini adalah masa pandemi, tentunya paradigmanya berubah. Ya, kalau dulu fase 1, fase 2, fase 3 dilakukan secara sekuensial, karena sekarang kita harus cepat, fase 1, 2, dan 3 dilakukan secara overlapping, ya, sehingga bisa memotong waktu untuk melakukan menghasilkan vaksin yang efektif dan efisien. Tapi tidak ada langkah yang ditinggalkan sehingga efektivitas dan keamanan yang dibuktikan di fase 1 dan fase 2 ini sudah terjadi, ya. Sedangkan untuk efektivitas lapangan di fase 3 bisa dilakukan bersamaan, ya, walaupun tentunya ada vaksin-vaksin yang tidak lolos dari uji fase 3 sehingga tidak
bisa masuk untuk dijual ya, untuk berikan kepada masyarakat ya. Jadi kalau Bapak Ibu tahu, ini sebenarnya calon vaksin itu ada lebih dari 180 ya. Tapi pada akhirnya yang disetujui untuk digunakan di masyarakat saat ini itu bisa dihitung dengan jari ya. Viral vector protein contohnya dari Sinopharm, AstraZeneca, Gamaleya dan CanSino, inactivated seperti Sinovac dan Sinopharm juga punya, mRNA seperti Moderna dan Pfizer, subunit Novavax, dan vaksin yang sedang dikembangkan oleh Eijkman bekerja sama dengan FKUI adalah vaksin merah putih ya. Nah, untuk efektivitas vaksin semuanya dari fase 1 dan 2 sudah terbukti. Mau inactivated, mau viral vector, mau mRNA vaksin semua dapat memberikan peningkatan titer antibodi, walaupun tentunya dengan titer antibodi yang berbeda-beda ya. Kalau misalnya di sini kita lihat Sinovac dan Sinopharm sebagai vaksin inactivated memang biasanya menghasilkan antibodinya lebih rendah dibandingkan vaksin yang mRNA base seperti Moderna atau Pfizer. Tapi ini juga berkaitan nanti kita lihat dengan efek samping yang lebih kecil ya, lebih rendah ya. Nah, kalau misalnya kita lihat hasil uji fase 3 di lapangan ya, kita lihat untuk vaksin mRNA seperti Moderna dan Pfizer dikatakan lebih dari 90% efektif, sedangkan vaksin untuk inactivated seperti AstraZeneca kurang lebih efektivitasnya 70%. Dan vaksin Janssen ini yang baru sama juga dia adalah viral vector lebih 66% efektif ya. Tapi yang paling penting yang harus kita lihat adalah angka bagaimana mereka mencegah untuk manifestasi COVID yang berat atau mortalitas ya. Kalau kita lihat di sini juga vaksin Novavax adalah vaksin subunit ya. Ini 100% efektif untuk mencegah rawat inap dan mortalitas terhadap COVID-19. Begitu juga vaksin Sinovac ya sudah dilakukan, ini lebih dari 12.000 tenaga kesehatan di Brasil ya. Walaupun proteksi terhadap semua gejala hanya 50,3%, tapi sama 100% mencegah terjadinya rawat inap dan mortalitas karena COVID-19 ya. Ditambah dengan efek samping yang mild ya, ringan. Ringan itu artinya apa? Mungkin hanya pegel-pegel, hanya nyeri di tempat suntikan ya, mungkin hanya lemes-lemes sedikit atau bahkan banyak yang cerita adalah peningkatan nafsu makan ya. Dan juga kalau misalnya kita lihat di Indonesia responsnya bagus 99% ya, dan kemudian juga di China sudah dilakukan juga untuk uji terhadap usia lanjut ya, fase 1 dan fase 2 ternyata juga bisa memberikan efektivitas pembentukan antibodi yang baik ya, dan juga sekarang sudah dikerjakan ya di banyak negara pemberian vaksinasi untuk usia lanjut bukan hanya di Indonesia saja, tapi juga di Brasil, di Chile, di Malaysia, di Uni Emirat Arab, ya, dan itu menggunakan di China sendiri menggunakan vaksin COVID-19 dari CoronaVac dari Sinovac, ya. Nah, bagaimana rencana vaksinasi di Indonesia? Sebagaimana tadi sudah dikatakan, sebenarnya harusnya di April 2021 nih kita sudah selesai nih untuk kurang lebih sekitar berapa tuh 40 juta masyarakat kita, tapi ternyata realisasinya baru kurang lebih 5 juta. Jadi kurang lebih baru sekitar berapa? 16% ya yang sekitar 12,5% yang divaksin. Jadi masih jauh nih. Kenapa demikian ini kita harus melakukan percepatan untuk petugas publik dan lansia? Karena kalau misalnya petugas publik dan lansia belum selesai, tentunya kurang lebih sekitar hampir 140 juta ini belum dapat mendapatkan vaksin nih, ya. Jadi ini harus diselesaikan lebih dahulu, ya. Nah, kemudian seperti dikatakan tadi dari Dr. Justinus share bahwa ada beberapa yang takut efek samping, ya. Tapi kita sudah melakukan pemantauan terus, ya, di sini. Update terakhir 8 Februari ini vaksin untuk tenaga kesehatan ya, kurang lebih sekitar 1 juta orang waktu itu. Sekarang sih tentunya sudah 5 juta, hampir 5 juta orang yang diberikan vaksin, itu tidak ditemukan komplikasi atau kejadian ikutan pasca imunisasi yang bermakna ya, sehingga vaksin CoronaVac ini aman ya. Bahkan ya karena pengalaman hampir 5 juta dosis sudah diberikan kepada orang-orang dan dikatakan aman, tanggal 18 Maret kemarin PAPDI kita diskusi bareng dengan berbagai macam perhimpunan mengatakan bahwa sebagian besar
untuk orang itu layak untuk diberikan vaksin. Jadi sekarang pertanyaannya bukan siapa yang dapat mendapatkan vaksin, tapi siapa yang tidak dapat. Hanya ada 3 kriteria yang dinyatakan tidak layak kan. Kalau waktu awal-awal ya di bulan Desember, kalau misalnya Bapak Ibu ikuti di situ, kita hati-hati, banyak yang dikatakan belum layak ya. Tapi saat ini hanya 3, yaitu pertama, yang pernah mengalami reaksi alergi terhadap vaksin COVID-19 dosis pertama atau akibat dari komponen yang sama yang terkandung dalam vaksin COVID-19, atau orang yang sedang mengalami infeksi akut, ya jelas ya Bapak Ibu ya, karena kan kita nanti bingung apakah demam misalnya atau terjadi komplikasi disebabkan oleh vaksin atau oleh karena infeksinya tersebut, atau orang dengan imunodefisiensi primer, artinya orang tersebut memang tidak mempunyai kemampuan untuk membentuk imunitas ya, walaupun dengan berbagai macam vaksin. Jadi hanya 3 yang tidak layak untuk divaksin pada saat ini. Sebagian besar orang layak ya, bahkan pemerintah sudah meluaskan untuk orang di atas usia 60 tahun, kelompok komorbid ya, pada dasarnya kalau stabil ya, seperti hipertensi, diabetes tanpa komplikasi akut. Komplikasi akut ini yang berat seperti diabetes ketoasidosis, hipoglikemia ya, penyintas kanker, semua boleh. Bahkan untuk penyintas COVID yang sudah lebih dari 3 bulan, ibu menyusui juga boleh ya. Bahkan kalau misalnya di beberapa negara sekarang ibu hamil pun sudah divaksin, tapi itu adalah vaksin mRNA ya. Belakangan ini ada studi yang menunjukkan bahwa ibu-ibu yang mendapatkan vaksin COVID-19 mRNA itu bayinya pada saat lahir punya antibodi ya. Jadi selain melindungi terhadap ibunya, ternyata vaksinasi juga bisa melindungi terhadap bayinya ya, karena bayi tersebut lahir sudah punya antibodi ya. Nah, untuk usia lanjut apa yang harus diperhatikan adalah pada dasarnya datang aja deh ke tempat vaksinasi, karena nanti akan dievaluasi di situ ya. Yang tidak dapat mendapatkan vaksinasi hanya orang usia lanjut yang rentan, yang rentak ya, yang rapuh ya. Rapuh itu apa? Seperti kesulitan naik 10 anak tangga, ada penurunan aktivitas fisik, sering kelelahan, punya lebih dari 4 dari 11 penyakit ini ya, seperti hipertensi, diabetes, kanker, gagal jantung, nyeri dada, asma dan lain sebagainya, kesulitan berjalan, kemudian dan turun berat badan yang bermakna dalam setahun ya. Kalau 3 atau lebih dari 5 kriteria ini positif, baru itu tidak bisa divaksin. Jadi benar-benar orang yang sudah rapuh sekali, rentan sekali, baru tidak dapat divaksin ya. Yang berbeda dengan orang usia muda adalah pada usia lanjut dosis kedua diberikan berselangnya 28 hari ya, sedangkan kalau orang usia muda adalah 14 hari. Kenapa? Karena uji di usia lanjut dikatakan bahwa kalau kita berikan lebih panjang jedanya, itu pembentukan antibodinya lebih bagus untuk usia lanjut ya. Nah, tadi juga sudah dikatakan bahwa sedang diusahakan untuk dilakukan vaksinasi di gereja ya. Nah, ini yang sedang berusaha ditingkatkan oleh pemerintah. Kenapa? Karena ini pekerjaan besar. 181,5 juta orang akan divaksin, tentunya tidak bisa mengandalkan fasilitas kesehatan saja. Tentunya organisasi massa harus bisa berperan serta ya, tapi memang koordinasinya nih yang masih harus ditingkatkan, bagaimana menjalankan vaksinasi di organisasi seperti gereja, kemudian di universitas dan lain sebagainya. Walaupun sekarang sudah mulai jalan ya, jadi pemerintah kita masih terus belajar bagaimana melaksanakannya. Ya, kita lihat ya ke depannya seperti apa. Nah, sekarang Bapak Ibu yang saya mau titip pesan, sebelum kita mendapatkan vaksinasi, kita harus memastikan bahwa sistem imun kita bekerja secara optimal ya. Bukan dengan suplemen tentu saja, karena itu akan menyebabkan terjadinya imun sistem kita bekerja terlalu berlebihan. Tapi prinsip gaya hidup sehat seperti makan sehat seimbang, cuci tangan, istirahat bagus kurang lebih 7-9 jam, olahraga teratur dan minum yang cukup, itu akan membuat imun sistem kita bekerja secara optimal ya. Makan makanan yang bagus seperti apa? Makan yang protein seimbang, kaya omega 3, vitamin D, kaya dengan antioksidan seperti sayur dan buah-buahan ya, dan juga mengkonsumsi makanan yang kaya prebiotik dan probiotik ya, makanan-makanan fermentasi ya. Kalaupun Bapak Ibu usia lanjut mempertimbangkan suplementasi, saranku adalah konsultasi ke dokter penyakit dalamnya untuk mengevaluasi apakah perlu untuk diberikan
terapi vitamin D ya untuk memperbaiki kadar vitamin D yang kurang ya. Kenapa? Karena ini ada penelitiannya pada orang usia lanjut yang kurang vitamin D-nya, pada saat diberikan terapi suplementasi, pada saat divaksinasi akan terbentuk antibodi yang lebih bagus ya pada saat dilakukan vaksinasi herpes zoster ini studinya ya. Nah, tapi sekali lagi memang tidak boleh diminum secara sembarangan. Kenapa? Karena dosis suplementasi tanpa pemantauan itu hanya 800 sampai 1000 ya. Sedangkan di atas 1000 ya, apalagi kalau sampai 10.000 tentunya kita harus dengan pemantauan. Karena kalau misalnya sampai berlebihan, kadarnya lebih dari 100 nanogram per mililiter itu bisa menyebabkan terjadinya komplikasi seperti pengapuran ginjal dan gagal ginjal ya. Nah, apa yang harus kita lakukan setelah vaksinasi? Tentunya 5M tetap harus dijalankan, menghindari kerumunan, mencuci tangan, ya, memakai masker, menjaga jarak, ya, mengurangi mobilitas harus dilakukan. Kenapa demikian? Karena vaksin tujuan utamanya bukan mencegah penularan, bukan mencegah infeksi, tapi melatih sistem imun kita supaya kita tidak terkena komplikasi dan kematian karena COVID-19. Kita tetap bisa menularkan. Justru setelah kita divaksin, merupakan tugas kita untuk lebih disiplin memakai masker. Kenapa demikian? Karena saat kita sudah divaksin, imunitas kita sudah ada, mungkin kita nggak ada gejala pada saat kita terpapar COVID-19. Tapi kita bisa menularkan orang lain. Ya. Tentunya kita tidak mau mengalami permasalahan sama seperti negara-negara yang saat ini sedang menghadapi gelombang ketiga. Ya. Eropa, walaupun vaksinasinya mulai jalan, bahkan di UK sudah lebih bagus, ya, tapi sekarang masuk gelombang 3. Brasil ya, Brasil adalah suatu contoh negara dengan pemimpin yang sangat tidak bertanggung jawab ya. Di negara bagian Manaus orangnya sudah 80% punya antibodi COVID-19, tapi terjadi mutasi karena orangnya tidak disiplin, karena pemimpinnya tidak menyatakan COVID itu penting untuk diwaspadai. Yang terjadi adalah terjadi mutasi, virusnya berubah menjadi P1 ya. Virusnya yang bisa menghindari antibodi sudah terbentuk ya. Jadi walaupun kita sudah divaksin, kapan sih kita aman? Kalau misalnya berdasarkan hasil-hasil epidemiologi yang kita lihat ya, ini kita minimal sampai harus ke 2022, yaitu sampai sebagian besar warga negara kita sudah tervaksinasi, baru kita aman, baru kita bisa menjalankan aktivitas sama seperti sebelum masa pandemi. Walaupun tentunya setelah kita divaksinasi, kita paling tidak kita bisa aman untuk diri kita sendiri. Walaupun memakai masker tetap harus melakukan sesuatu yang harus dilakukan dengan disiplin. Ya, saya rasa demikian presentasi dari saya, Dr. Pinkan. Saya kembalikan. Baik, terima kasih Dr. Stephen untuk presentasinya, sangat baik sekali, sangat informatif ya Bapak Ibu. Sekarang kita akan lanjut ya Dok, untuk ke sesi tanya jawab. Ini sudah ada banyak pertanyaan dari para partisipan yang ada. Saya akan mulai dengan pertanyaan yang pertama, Dr. Stephen. Ada yang menanyakan bahwa orang ini memiliki alergi antibiotik, apakah aman bila dilakukan vaksinasi? Ya, baik. Jadi sebagaimana tadi sudah dikatakan bahwa kita tidak melarang atau tidak mengkontraindikasikan orang yang punya alergi untuk mendapatkan vaksinasi, ya, kecuali orang tersebut punya alergi terhadap komponen dari vaksin. Di vaksin yang ada kan adalah virus yang inaktivasi sama adjuvan, yaitu aluminium hidroksida ya. Jadi kalau tidak ada riwayat alergi terhadap salah satu dari komponen tersebut, walaupun kita punya alergi antibiotik, kita punya alergi, kan banyak yang alergi juga terhadap anti nyeri ya, seperti meloxicam, ibuprofen, itu bukan merupakan kontraindikasi, karena yang namanya reaksi alergi obat itu sifatnya spesifik. Kalau kita alergi terhadap satu obat, kita hanya akan alergi terhadap obat tersebut. Jadi untuk sebagian besar obat tidak ada reaksi silang, apalagi antara antibiotik dengan vaksin jelas berbeda, sehingga tidak ada kontraindikasi dan tidak ada risiko yang meningkat dibandingkan orang yang tanpa alergi obat. Tidak ada masalah. Jadi nggak perlu takut ya Dok ya? Ya,
Ya walaupun semua tetap sama ya Dokter Pinkan, jadi karena yang namanya vaksin tetap ada risiko alergi untuk semua orang nih, mau ada alergi obat, mau nggak ada alergi obat, kita tetap observasi 30 menit. Pasca pemberian dosis vaksinasi, pasti kita observasi 30 menit, karena sebagian besar reaksi alergi itu terjadi adalah 30 menit pasca penyuntikan vaksin, ya. Dan sejauh ini saya juga pantau, saya juga bagian dari Satgas imunisasi untuk daerah Banten, sampai sejauh ini kita tidak ada kejadian ikutan yang bermakna reaksi alergi dan lain sebagainya. Kalau di Banten sendiri ya, kalau secara nasional kan kurang lebih hampir 5 juta orang ya sudah divaksin. Di Banten sendiri mungkin sekitar 100-200 ribu aman, nggak ada masalah sih. Oke, baik Dok. Kemudian ada pertanyaan lagi, bagaimana dengan pasien yang memiliki riwayat G6PD? Apakah bermasalah jika ikut vaksin? Ya, baik. G6PD merupakan sebuah kondisi di mana sel darah merah mudah lisis kalau terpapar zat yang sifatnya oksidan, ya prooksidan. Jadi nggak usah khawatir, karena kalau di vaksin ini kan kita tidak ada zat yang sifatnya prooksidan. Jadi untuk orang-orang dengan G6PD tidak ada kontraindikasi untuk diberikan vaksin. Baik Dok, jadi cukup aman ya. Lalu ada juga pertanyaan nih Dok, ini juga sering juga ditanyakan nih sama biasanya yang menanyakan ibu-ibu nih ya. Untuk anak bagaimana Dok? Apakah pada saat ini anak-anak itu sudah bisa divaksin COVID atau belum? Ya, jadi untuk kabar baiknya Dokter Pinkan, populasi anak usia di bawah 12 tahun ya, karena 12 sampai 18 itu sudah mirip seperti orang dewasa. Anak di bawah usia 12 tahun merupakan populasi risiko rendah untuk baik terinfeksi maupun mengalami komplikasi COVID-19. Namun kabar kurang baiknya adalah saat ini uji untuk anak ya, baik untuk vaksin mRNA maupun untuk vaksin inactivated seperti CoronaVac itu masih berjalan. Bahkan untuk yang di bawah usia 12 tahun belum berani dijalankan sama sekali. Karena sekarang baru dijalankan adalah usia remaja, yaitu 12 sampai 18 tahun. Kenapa demikian? Ya tentunya mengembangkan vaksin untuk anak-anak kita harus lebih hati-hati dibandingkan untuk usia dewasa ya, karena kan imunitas anak kan masih terus berkembang ya. Tapi ini juga sebenarnya sebuah kabar yang harusnya membuat kita tenang ya. Kenapa? Karena semua langkah tetap kita lakukan ya enggak. Jadi enggak ada yang dilewatin ya kan. Sehingga kita bisa yakin dan aman dan percaya kalau misalnya suatu saat nanti vaksin COVID-19 ini dinyatakan aman untuk anak-anak, itu tidak ada langkah yang dilewatin. Walaupun kita tahu bahwa saya pribadi sebenarnya mau cepat-cepat ya supaya anak-anak itu divaksin gitu kan. Apalagi kita punya vaksin inactivated yang sebenarnya anak-anak itu sudah sering mendapatkan vaksin inactivated dari kuman yang lain ya nggak, mulai dari DPT, kemudian tuberkulosis, kemudian hepatitis B dan lain sebagainya lah, banyak sudah diberikan vaksin itu gitu ya. Apalagi anak saya buku vaksinnya penuh gitu. Cuman ya tetap ya kita harus menunggu ya istilahnya benar nggak aman, karena COVID-19 ini virusnya virus yang aneh karena dia bereaksi langsung dengan sistem imun kita. Ya, makanya banyak yang terjadi long COVID, kemudian terjadi badai sitokin, kalau misalnya Bapak Ibu sudah memperhatikan ya, itu karena interaksi langsung dengan sistem imun. Jadi justru makanya kenapa walaupun pengalaman vaksin inactivated sudah banyak, ya kita tetap menunggu untuk keamanan di anak-anak itu seperti apa. Iya, baik Dok. Jadi tetap ya anak-anak harus tetap stay at home ya Dok ya, meskipun manifestasi COVID-nya mungkin tidak seberat yang dewasa. Ya, setuju. Saya akan lanjut ya Dok ya. Ini ada pertanyaan, untuk penyintas COVID-19 kan sudah terbentuk antibodi. Kira-kira berapa lama antibodi tersebut akan terbentuk atau akan bertahan di tubuh pasien? Dan apabila sudah divaksin pertama dan kedua, berapa lama akan bertahan dan terbentuk antibodi tersebut? Ya, kalau untuk
penyintas dari studi-studi yang ada itu kan kurang lebih antibody ya. Antibody itu 3-6 bulan. Ya, itu antibody. Tapi kan imunitas kita tentu bukan hanya imunitas humoral atau dalam hal ini antibody, tapi kita juga ada daya tahan tubuh yang sifatnya selular yang tadi kita bilang sistem imun memori ya. Nah, itu kita nggak tahu bertahannya berapa lama karena kan masih terus dipantau ya, ini merupakan infeksi baru ya kan. Nah, cuman karena hanya bertahan 3-6 bulan, makanya kita pemerintah juga mengadopsi kebijakan yang dilakukan oleh negara-negara lain, yaitu pasca 3 bulan setelah terdiagnosis COVID-19 itu harus di booster dalam tanda kutip. Jadi harus divaksin lagi supaya imunitasnya meningkat lagi dan bertahan dalam jangka waktu yang cukup lama. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau sudah divaksin bertahan berapa lama, ya belum tahu juga. Ya enggak, karena kan vaksinnya sendiri masih baru, ya kan? Tentunya masih terus kita pantau, makanya ya setelah divaksin itu juga salah satu alasan kenapa kita juga harus tetap menjalankan protokol kesehatan dengan baik gitu ya. Nah, pengalaman juga dari teman-teman tenaga kesehatan yang menjalankan protokol, yang merawat pasien COVID gitu ya. Pada saat kita disiplin memakai masker misalnya, kita kan bisa juga terpapar virus tersebut dalam jumlah kecil, ya nggak? Nah, pada saat kita terpapar dalam jumlah kecil, itu sebenarnya dalam tanda kutip itu seperti booster-booster alami tuh. Kalau kita terpaparnya besar, otomatis kita bisa kena sakit, bisa kena komplikasi. Ya. Tapi kalau misalnya kita disiplin pakai masker, walaupun kita terpapar dalam jumlah sedikit, antibodinya biasanya lebih tinggi gitu. Jadi salah satu berkah teman-teman yang pejuang garis depan itu adalah saat divaksin antibodinya naiknya tinggi banget. Ya karena selama melayani pasien COVID saat pakai hazmat gitu segala macam sudah terpapar sedikit-sedikit ya, begitu divaksin tuh kayak booster ya, jadi antibodinya naik tinggi sekali, lebih efektif dibandingkan orang-orang yang kayak saya sendiri tidak melayani secara langsung gitu kan, naiknya sedikit antibodinya, kagak setinggi teman-teman yang garis depan tuh, yang garis depan naiknya tinggi banget. Okay. Jadi terpapar tipis-tipis gitu ya dok ya? Ya, tapi cuman jangan sengaja ya memaparkan diri sendiri ya, kan kita nggak tahu kan, maksudnya ke depannya efeknya seperti apa gitu. Ya tapi intinya maksudnya kita disiplin memakai masker itu banyak keuntungannya lah. Gitu. Kemudian ada lagi pertanyaan terkait penyakit talasemia. Apakah seorang dengan talasemia minor itu layak untuk menerima vaksin COVID? Boleh, bahkan mayor pun juga boleh. Jadi kalau misalnya kita lihat pandangan PAPDI yang baru, dengan kita melihat banyak pengalaman kan berarti kan sudah hampir 1 juta orang gitu ya. Jadi ya itu yang bisa saya simpulkan sekarang, pertanyaannya bukan siapa yang layak, tapi siapa yang tidak layak. Cuma 3 yang tidak layak. 1 yang yang ada infeksi akut, kedua yang punya imunitas gangguan imunodefisiensi ya, yang memang nggak bisa membentuk antibodi, yang ketiga ya yang punya reaksi alergi terhadap vaksinasi COVID-19 sebelumnya gitu. Jadi sebagian besar orang justru layak. Kalau misalnya di negara-negara lain bahkan sudah jemput bola ke panti-panti jompo gitu, itu divaksin. Okay. Ya kecuali ya memang yang benar-benar rapuh gitu, barulah itu dia tidak divaksin dulu. Oke. Kemudian ini ada pertanyaan juga dok terkait pasien dengan obesitas berat. Apakah dosis vaksinnya itu harus disesuaikan dengan mungkin ya berat badannya yang sesuai dengan obesitas tersebut? Saya obes, walaupun belum berat gitu ya. Ya mungkin kalau dibandingkan sama dokter Pinkan mungkin saya lebih dari 2 kali lipatnya. Cuman kan dosisnya sama. Ya antibodinya tetap terbentuk. Kalau vaksin itu soalnya bukan kayak obat ya. Bukan kayak obat dalam artian setiap kalau berat badannya makin tinggi itu makin besar dosisnya. Kenapa? Karena kan kalau obat itu, ini kita agak teknis sedikit nih. Kalau obat kita harus mencapai kadar yang
dibutuhkan di dalam darah gitu kan, sehingga kalau orangnya makin besar otomatis pasti dosis obatnya makin tinggi gitu kan. Nah, kalau vaksin itu sendiri kan enggak. Vaksin itu sendiri adalah kita kan kita berikan secara subkutan ya kan, secara intramuskular. Tapi tujuan vaksin itu adalah untuk mengindus sistem imun kita gitu. Nah, orang yang semakin besar otomatis selnya semakin banyak dengan sendirinya gitu, sehingga tidak dibutuhkan dosis vaksin yang lebih tinggi. Dan ini kan juga sudah diteliti gitu, mencari berapa dosis yang optimal yang bisa diberikan kepada semua, ya kan? Dicoba misalnya yang dosis rendah, dosis sedang, dosis tinggi, yang mana yang paling efektif dengan efek samping paling minimal itu yang kita ambil. Jadi tidak ada perubahan, ya. Kalau tadi bertanya tentang obesitas nih dok, ini ada lagi yang bertanya justru kebalikannya. Jadi ibu ini merupakan lansia dan penyintas COVID, lalu berat badannya turun 9 kg dalam kurun waktu 1 tahun. Tapi karena katanya, nah apakah layak menerima vaksin dok? Boleh. Setelah 3 bulan kena COVID, kalau tidak ada infeksi akut yang baru, ya kan, tentunya harus divaksin justru. Jadi 3 bulan itu setelah dinyatakan sembuh ya dok ya, bukan sejak terkonfirmasi ya? Ya, 3 bulan setelah sembuh. Setelah sembuh. Tapi kan sebenarnya kita kriteria sembuh itu kan ngikut WHO ya, bukan yang ngikut yang dulu-dulu yang PCR harus negatif. Tapi kan kalau menurut WHO kan adalah 3 hari bebas gejala ditambah 10 hari isolasi mandiri itu sudah dinyatakan sembuh. Oke. Ya. Bergejala ringan ya. Lalu untuk yang misalkan bergejala berat, bagaimana dok? Ya sama. Misalnya jadi kalau misalnya yang bergejala berat sampai dirawat rumah sakit, dirawat rumah sakit kan artinya dipulangkan kan kalau sudah 3 hari bebas gejala toh, ya kan? Dipulangkan 3 hari bebas gejala, dipulangkan, ya kan di rumah 10 hari isolasi mandiri. Habis 10 hari isolasi mandiri di rumah, habis pulang dari rumah sakit ya berarti sudah akan sembuh. Dan 3 bulan dari sejak itu baru bisa menerima divaksin lagi. Kemudian ada lagi yang bertanya mengenai efek jangka panjang dari Sinovac. Ini mungkin maksudnya pertanyaannya apakah harus di booster ya timbul 1 tahun kemudian? Oh, belum tahu. Belum tahu. Ya, mudah-mudahan tidak seperti influenza ya. Kalau influenza kan karena virusnya bermutasi terus, jadi setiap setahun sekali kita harus divaksin. Kalau dari penelitian di laboratorium sih kelihatannya virus COVID-19 ini mutasinya tidak secepat influenza. Dia hitung-hitungannya adalah 3 tahun sampai 5 tahun. Tapi kan kita nggak tahu ya dengan level pandemi seperti ini, mutasi kan bisa terjadi lebih cepat, bisa terjadi lebih lambat ya. Kalau kita sial seperti di Brasil, saat 80% orang lebih antibodinya positif, tapi muncul mutasi, sekarang antibodi itu tidak bermakna apa-apa gitu. Jadi ya makanya kita tetap harus disiplin lah, berusaha. Kemudian terkait penyakit diabetes dok, ada yang bertanya apakah ada nilai HbS1c yang maksimum sekarang atau sudah lebih longgar? Ya, jadi ini yang juga yang mau saya clearkan juga nanti tolong yang dokter-dokter yang akan bertugas sebagai vaksinator ya. Saat ini yang menjadi kontraindikasi hanya komplikasi akut diabetes, yaitu diabetes ketoasidosis, hipoglikemia, hiperosmolar state. Sedangkan untuk HbA1c, gula darah sewaktu, selama pasiennya tidak ada komplikasi akut, pasiennya jalan dengan baik, tidak ada gejala, mau gula darahnya berapapun, saya rasa tidak ada masalah untuk divaksin. Ya, tapi tentunya kalau gula darahnya 1000 gitu kan, kita kan ketar-ketir juga ya. Tapi intinya adalah saat ini kalau dari PAPDI kita hanya yang komplikasi akut untuk divaksin. Berarti ini ada juga pasien yang sama, riwayat diabetes, lalu operasi bypass tahun 2018, saat ini mudah lelah naik jembatan penyeberangan. Nah, itu apakah kira-kira layak atau tidak dok untuk menerima vaksin? Ya, jadi kalau mudah lelah naik jembatan penyeberangan, saya rasa sih hebat ya masih ya. Artinya masih bisa naik kan?
Kan kalau misalnya kita kriteria rapuh itu kan kalau 10 anak tangga tuh berarti nggak sampai 1 lantai tuh kalau misalnya gedungnya tinggi kan, ya nggak? Berarti cuma setengah lantai. Kalau dia masih bisa naik 1 lantai, saya rasa tuh ya sebenarnya masih hebat. Dan kalau misalnya kita lihat kriteria, selama dia stabil, nggak ada gejala yang berat ya, saya rasa itu bisa divaksin. Oke. Ya masih hebat kalau masih bisa naik. Apalagi kalau misalnya jembatan penyeberangannya daerah Sleepy ya, itu kan tinggi-tinggi kan? Iya betul, Dok. Itunya naiknya curam-curam kan? Saya rasa ya masih hebat banget dong justru sebenarnya. Oke, jadi jangan khawatir, Bapak Adi Asmono masih eligible dan layak untuk mendapatkan vaksin. Untuk psoriasis bagaimana, Dok? Ya, jadi ini kita berbicara mengenai masalah kondisi autoimun ya. Jadi kemarin juga kita pas lagi rapat di PAPDI bareng dengan Pralmuni, dengan Ira, kebetulan saya juga ikut. Pada dasarnya intinya kondisi autoimunitas selama stabil dan tidak menggunakan obat-obatan yang sifatnya imunosupresif dengan dosis tinggi, itu bisa untuk dilakukan vaksinasi. Namun ada baiknya konsultasi ke dokter yang merawat ya, ke dokter yang merawat konsultasi karena kan kita harus menentukan dosis obatnya itu lagi tinggi atau enggak, kemudian saat ini kondisinya stabil atau tidak ya. Tapi yang stabil dengan dosis obat-obatan autoimun yang tidak tinggi itu bisa divaksin. Saya pribadi dengan ankylosing spondylitis, kemudian ada beberapa teman juga dengan psoriasis. Saat divaksin ya gejalanya sih sedikit lebih nggak enak dibandingkan orang yang tanpa autoimun ya. Kayak kita ngerasa pegel-pegel lebih berat, kita ngerasa kaku-kaku lebih berat gitu ya. Tapi dalam waktu 2-3 hari resolve, nggak ada masalah. Bagaimana dengan penderita autoimun yang saat ini aktif menjalankan terapi sinar, Dok? Sinar apa tuh? Ini autoimun psoriasis dan sedang dalam terapi sinar. Oh iya. Kalau psoriasis sih ya saya kembalikan lagi ke dokter yang merawat menentukan itu stabil atau enggak. Jadi kalau dokter yang merawat mengatakan itu stabil dan layak vaksin, silahkan. Gitu. Jadi memang sebaiknya untuk orang-orang yang punya kondisi khusus baiknya dikonsultasikan dulu ya, Dok ya, ke dokter yang merawat penyakit tersebut karena yang tahu kan perjalanan penyakitnya adalah dokter yang bersangkutan. Kemudian ada lagi, Dok, ini menanyakan terkait riwayat alergi berupa gatal-gatal setelah 2 minggu divaksin. Apakah ini merupakan suatu hal yang wajar dan kira-kira akan hilang dalam waktu berapa lama? Apakah boleh meminum obat antihistamin bila sudah tidak tahan dengan rasa gatalnya? Dua minggu pasca divaksin? Iya, tapi 2 minggu baru muncul. Kalau 2 minggu pasca divaksin bisa jadi jangan-jangan bukan karena vaksinnya, karena reaksi alergi karena vaksinasi itu mayoritas 90% muncul 30 menit. Kemudian hampir 100% akan muncul dalam waktu 48-72 jam, kalaupun kita reaksi alergi yang tipe lambat. Ya kan? Jadi kalau misalnya munculnya 2 minggu, jangan-jangan bukan karena vaksinnya tuh. Kalau ragu, ya ada baiknya paling tidak konsultasi ke internis lah untuk dilihat apakah itu alergi karena vaksin atau alergi karena yang lain. Tapi kecil sekali kemungkinannya kalau munculnya 14 hari pasca vaksin. Itu disebabkan karena vaksin. Ya jangan-jangan ada salah makan atau misalnya terpapar alergen lain atau misalnya ya jangan-jangan obat lain yang bikin alergi yang dikonsumsi dalam waktu 2-3 hari sebelumnya. Oke. Kemudian ada pertanyaan juga, apakah ada nggak sih pemeriksaan yang harus dilakukan sebelum menerima vaksin? Mungkin ada parameter cek darah tertentu yang harus dilakukan. Oke. Kalau misalnya secara umum jawabannya adalah tidak. Ya, saya sendiri sebelum vaksin nggak ada cek apa-apa. Tapi
Tapi kalau misalnya memang punya penyakit kronik gitu ya, biasa dengan hipertensi, diabetes, gangguan ginjal, jantung, nggak ada salahnya sih konsul dulu ke dokter yang biasa merawat, ya kan? Nanti tinggal dokternya yang akan menentukan kira-kira perlu cek lab atau enggak sih gitu. Tapi for the majority, untuk sebagian besar orang, jawabannya adalah tidak perlu. Kemudian ini ada mungkin sedikit konsultasi Dr. Stephen, ada mantan dari penyintas C19, sudah PCR yang kelima dan negatif, dan sudah selesai isoman selama 25 hari. Kemudian saat ini mengkonsumsi vitamin D3 5.000 sehari, sudah 15 hari. Apakah cara ini cukup aman untuk menjaga imunitas dari pasien tersebut? Bagaimana menurut Dr. Stephen? Kalau gini, kalau misalnya kita terapi vitamin D dosis 1.000 itu harus dengan pemantauan tuh. Apalagi kalau misalnya 5.000 unit itu biasanya setiap 1 bulan sekali harus dicek kadarnya. Jangan sampai dia overdosis. Memang kalau misalnya di negara 4 musim, pada saat musim dingin, saat mataharinya pendek kan disarankan suplementasi 800 sampai 1.000 unit. Nah, jadi dosis suplementasi yang aman tanpa pengecekan itu hanya 800 sampai 1.000 unit. Kalau sudah di atas 1.000 itu tentunya harus dengan pemantauan. Dan tetap saja yang tadi ya Dok, 3 bulan setelah kriteria sembuhnya baru eligible untuk divaksin gitu ya. Ya. Kemudian kalau untuk lansia dengan riwayat PPOK itu bagaimana Dok? Apakah boleh? Kalau stabil, terkendali, tanpa gejala, justru harus. Kenapa? Karena penderita PPOK merupakan orang yang berisiko tinggi kalau sampai terkena COVID-19, ya kan, untuk mengalami komplikasi dan kematian. Jadi kalau stabil, vaksin. Kalau ragu, ya konsultasi dulu ke dokter yang biasa merawat, antara dokter paru atau internisnya gitu kan, konsultasi dulu. Kira-kira boleh nggak nih divaksin? Tapi sebagian besar jawabannya pasti kalau stabil boleh. Harus malah. Harus. Kemudian kalau untuk terkait penyakit keganasan, jadi ada kasus kanker prostat stadium 3. Apakah boleh divaksin? Karena selama ini yang bersangkutan dalam pengobatan, minum obat, dan diinjeksi selama 3 bulan sekali. Apakah ada jarak waktu antara injeksi tersebut dengan penerimaan vaksin COVID? Ya, kalau misalnya kalau rekomendasi terakhir kan penyintas kanker kan diperbolehkan untuk menerima vaksin. Tapi untuk orang-orang yang masih mendapatkan terapi, ya misalnya dengan radioterapi sistemik, dengan kemoterapi, dengan terapi injeksi, ada baiknya sih konsultasi ke dokter onkologisnya. Bukan untuk menentukan aman atau tidak, tapi utamanya adalah untuk menentukan apakah terapi yang saat ini diberikan menekan sistem imunnya dengan berat atau enggak. Kalau menekan dengan berat kan tentunya vaksinnya jadi mubazir. Lebih baik nanti setelah terapinya selesai, sistem imunnya sudah resolve, baru kita berikan vaksinnya kan begitu. Jadi konsultasilah ke dokter yang merawat, tujuannya bukan untuk lihat aman atau enggak, tapi untuk menentukan saat ini terapinya mengganggu sistem imun atau tidak. Gitu. Oke, kemudian ini mungkin Dr. Stephen bisa jelaskan lagi, ada yang bertanya mengenai apa sih sebenarnya pengertian dari vaksin ini. Katanya tidak memberikan kekebalan yang utuh, lalu apakah ini artinya akan lebih banyak orang yang akan terinfeksi lalu tanpa gejala? Maksudnya gimana? Jadi kan vaksinasi ini tidak memberikan kekebalan yang sempurna sebenarnya. Nah, apakah itu berarti nantinya akan banyak orang yang bisa terinfeksi tanpa gejala yang berarti dari penyakit ini? Emang tujuan vaksin itu adalah bukan membuat diri kita tidak terinfeksi, tapi tujuan dari vaksinasi adalah melatih sistem kekebalan tubuh kita supaya kalau kita terinfeksi, sistem imun kita bisa mengatasi dengan cepat, efisien, dan tanpa menyebabkan terjadinya komplikasi. Ya, jadi jangan salah kaprah. Vaksin efektif, sangat efektif. Tujuannya adalah untuk mencegah jangan sampai rawat inap atau komplikasi atau kematian karena COVID-19. Itu 100% efektivitasnya. Ya. Nah, sedangkan kalau untuk mencegah penularan, mencegah infeksi, ya 5M.
Jadi kalau yang kita sudah tervaksinasi, justru itu adalah tugas sosial kita untuk lebih disiplin lagi memakai masker. Karena kalau kita kena infeksi, kita nggak ada gejala. Atau kalaupun ada gejala, kita ringan. Tapi kita masih bisa menularkan loh. Dan kalau kita menularkan ke orang yang belum dapat vaksin, bagaimana? Mereka tentunya akan mengalami komplikasi yang berat. Baik dok, kemudian ini mungkin Bapak Ibu saya hanya akan merangkum pertanyaan-pertanyaan yang belum ditanyakan. Jadi ini ada banyak pertanyaan terkait penyakit autoimun dan juga komorbid. Tadi seperti sudah dijelaskan oleh Dr. Stephen bahwa untuk penyakit-penyakit khusus tersebut apabila tidak berada dalam fase yang akut itu justru bukannya boleh atau tidak malah harus divaksin. Namun kalau memang ternyata sedang dalam terapi yang khusus, silahkan berkonsultasi dengan dokter yang merawat. Ya, jadi untuk pertanyaan-pertanyaan tersebut mungkin tidak akan saya bacakan satu persatu. Nah, ini Dokter Stephen ada juga banyak yang menanyakan, mungkin bisa kasih tips ke kita bagaimana sih cara menjaga stamina. Ini banyak yang menanyakan tentang dosis vitamin dok. Apa vitamin yang harus dikonsumsi, kemudian dosisnya berapa untuk kita nih jaga stamina selama masa pandemi ini. Ya. Jadi untuk sebagian besar vitamin seperti zinc, vitamin C gitu ya, itu kan sebenarnya sampai saat ini masih belum ada bukti yang jelas bahwa itu bermanfaat untuk menjaga imunitas kita selama masa pandemi. Yang ada evidence-nya dan sudah direkomendasikan adalah vitamin D, yaitu bahkan untuk di UK, di Eropa itu memang disarankan untuk kalau tidak bisa mendapatkan sinar matahari adalah suplementasi 800 sampai 1000 unit ya. Yang sering jadi salah kaprah masyarakat kita sering pakai dosis tinggi karena anggapannya makin tinggi dosisnya makin baik. Tapi tentunya suplemen apapun dalam dosis tinggi bisa menyebabkan toksisitas ya. Vitamin C bisa menyebabkan terjadinya kristalisasi di ginjal, kemudian zinc juga bisa menimbulkan respons imun yang berlebihan yang tentunya bisa menyebabkan permasalahan seperti autoimunitas atau hipersensitivitas alergi. Kemudian vitamin D pada dosis yang tinggi juga bisa menyebabkan gangguan ginjal karena dia menyebabkan pengapuran di ginjal ya. Jadi cara terbaik untuk menjaga imunitas tubuh adalah cara kata nenek, tidur 7-9 jam, olahraga secara teratur, kena sinar matahari secara cukup, banyak makan sayur dan buah-buahan, hidrasi dengan baik, hindari stres gitu. Jadi itu yang sudah terbukti tuh dan sudah banyak penelitiannya. Itu orang yang olahraga teratur imunitasnya lebih baik, orang yang makan secara sehat imunitasnya lebih baik, orang yang menjaga stres imunitasnya lebih baik gitu. Itu sudah banyak justru penelitiannya dan sudah banyak buktinya. Ya, baik dok. Jadi justru pola hidup sehat itu yang paling penting ya. Kemudian ini ada pertanyaan, misal seperti ini terkait pertanyaan yang pertama, tapi nggak apa-apa, Dokter Stephen mungkin bisa jelaskan lagi. Kalau ada orang riwayat alergi antibiotik, ini disebutkan tetrasiklin, apakah bisa divaksin atau tidak? Bisa, kecuali yang nggak boleh divaksin itu hanya yang alergi terhadap vaksin dosis pertama, atau alergi terhadap komponen penyusun vaksin. Jadi kalau alergi antibiotik, alergi anti radang, nggak ada masalah kok. Nggak ada masalah karena risikonya tidak meningkat dibandingkan orang tanpa riwayat alergi sebelumnya. Dan semuanya tetap sama di observasi 30 menit pasca diberikan dosis vaksin. Baik dok, kemudian ini ada yang bertanya terkait rumor. Nah ini mungkin tempatnya nih ya, nanti Dokter Stephen yang akan meluruskan apakah ini betul atau tidak. Ada yang mengatakan 7 hari setelah vaksin justru antibodinya menjadi menurun. Nah, apakah ini benar atau tidak? Ya. Kayaknya saya tahu tuh, itu kan beredar juga banyak di WhatsApp. Sebenarnya mungkin lebih ke arah salah tangkep ya. Jadi bukannya 7 hari pasca vaksin imunitasnya menurun, tetapi vaksinasi imunitas itu baru optimal adalah 28 hari pasca dosis kedua. Ya, karena kan kalau tadi kita lihat di presentasinya, pada saat kita terpapar antibodi ya, sama seperti kita terkena infeksi COVID, kalau kita periksa antibodi di dalam darah,
dalam waktu 7-10 hari itu IgM-nya turun. Ya kan, untuk nanti kemudian akan digantikan sama IgG dalam jangka waktu yang lebih panjang. Nah, kalau kita vaksinasi kan dalam tanda kutip sebenarnya kita sama seperti infeksi, tapi yang masuk adalah virus yang sudah dimatikan atau komponen dari virus itu. Sehingga dalam waktu 7-10 hari benar IgM-nya akan turun. Tapi kan nanti berikut IgG-nya akan naik gitu. Tapi bukan berarti nggak ada imunitasnya, bukan. Kita bilang adalah optimal imunitasnya 28 hari pasca dosis kedua. Ya. Dan yang beredar itu kan sebenarnya dia cuma mau mengatakan bahwa kita tetap harus pakai masker kan, ya kan. Nah kalau saya malah bilang 28 hari pasca dosis kedua pun juga tetap harus pakai masker dengan disiplin. Karena apa? Karena masih butuh 181,5 juta orang divaksin lengkap, baru kita terbentuk herd immunity, dan itu adalah 2022 gitu. Ya kan, kalau kita lihat dari timeline pemerintah yang kemungkinan besar sih kayaknya bakalan molor, ya nggak? Mudah-mudahan molornya nggak terlalu panjang. Kan kalau misalnya kita lihat waktu di awal-awal, Indonesia dengan rate seperti waktu di awal ya, itu baru lebih dari 10 tahun baru selesai vaksinasinya gitu kan. Tapi sih kelihatannya belakangan ini sudah mulai lebih cepat ya. Mudah-mudahan bisa lebih cepat lagi, karena kan justru PR besar itu adalah di gelombang 2 tuh, yang fase 3 dan 4 yang 130 juta orang yang ada terpingkan. Kalau ini kan kita masih kurang lebih 50 juta ya kan. Jadi justru yang depannya itu nanti PR-nya akan lebih besar lagi. Ya, jadi sepertinya sih fix 2021 masih bermasker ya Dok ya kita ya. Kalau saya sih kelihatannya selama global warming belum diatasi, dunia masih sangat terhubung satu sama lain seperti sekarang saat ini. Di kerumunan sih saya akan pakai masker sih kelihatannya, kayak orang Jepang gitu ya. Kan kalau kita lihat kan negara-negara Asia Timur yang dalam tanda kutip kalau orang Barat suka bilang itu parno ya, kayak di Jepang, kayak di Korea, di China sendiri dengan populasi walaupun sangat besar seperti itu relatif lebih mudah loh dikontrol dibandingkan negara-negara yang tidak parno kan, seperti negara-negara Eropa atau Amerika Latin itu kan gila-gilaan kejadian pandeminya ya. Negara kita aja yang setengah-setengah ya, setengah parno, setengah cuek gitu, yang parno mah parno, yang cuek mah cuek gitu, relatif lebih terkontrol kan? Ya enggak. Jadi kalau saya pribadi sih kelihatannya karena di awal-awal pandemi yang kecolongan adalah dokter-dokter yang saat praktek nggak pakai masker, karena kan nggak tahu kan, nggak biasa kan gitu, ya kan. Nah, sedangkan yang dalam tanda kutip dibilang parno saat praktek selalu pakai masker, relatif aman, kalaupun terpapar kan sedikit jumlahnya. Gitu. Baik, kemudian nah terkait antibodi nih Dok, juga banyak yang menanyakan, perlu nggak sih sebenarnya nanti setelah kita vaksin yang kedua tuh kita cek antibodi kita tuh ada berapa gitu? Ya, jadi ini juga harus diluruskan ya. Belakangan ini kan beredar pemeriksaan antibodi serologi yang ada titernya. Nah, saya mau meluruskan bahwa pemeriksaan titer antibodi yang saat ini beredar tidak sama dengan pemeriksaan antibodi netralisasi yang dilakukan pada saat penelitian fase 1 dan 2 untuk vaksin. Yang sophisticated dan ranahnya adalah ranah penelitian. Ya, dan itu kan sudah terbukti 100% serokonversi. Nah, yang sering beredar saat ini adalah banyak yang galau, bingung, kok saya negatif setelah divaksin? Iya, karena pemeriksaannya tidak sama yang saat ini diperiksa dengan saat penelitian. Yang penelitian lebih sophisticated, bisa mendeteksi berbagai macam tipe antibodi. Sedangkan saat ini kan setiap orang bisa saja memproduksi antibodinya sedikit berbeda ininya mukanya ya. Muka antibodinya bisa sedikit beda ya. Kalau misalnya pemeriksaan di waktu fase 1 dan 2 penelitian, segala macam muka mereka bisa kenali. Tapi kalau misalnya saat ini yang beredar adalah hanya muka yang tertentu, yang spesifik. Misalnya hanya wajahnya saya gitu.
antibodi yang seperti ini saja yang bisa. Tapi kalau begitu berbeda sedikit seperti Dr. Justinus, seperti Dr. Pinka, mereka nggak bisa kenalin. Jadi saat ini belum direkomendasikan pemeriksaan titer antibodi untuk menentukan. Ya, yakin deh, soalnya serokonversi itu 100% di penelitian fase 2. Jadi pasti terbentuk antibodinya. Dan 28 hari pasca dosis kedua adalah pasti saat optimalnya. Ya. Gitu. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, jadi nggak perlu tahu-tahu ya berapa, yang penting just get vaccinated gitu ya Dok ya, vaksin aja. Kalau mau cek boleh untuk senang-senang, tapi kalau negatif jangan galau. Jangan galau. Kalau tinggi juga jangan halu. Betul. Jangan bilang kemudian kebal dan tidak pakai masker gitu. Ya. Kemudian ada lagi pertanyaan Dok terkait ini tadi sudah untuk cancer survivor. Apakah sebenarnya cancer survivor ini harusnya mendapatkan prioritas untuk mendapatkan vaksin? Ya, kalau di negara-negara barat dahulukan untuk cancer survivor. Di kita kelihatannya usia lanjut dulu ya. Iya, lansia dulu. Tapi sebenarnya pada saat kita mendahulukan usia lanjut, karena cancer sebagian besar terjadinya di usia lanjut, itu sebenarnya dalam tanda kutip seperti sudah didahulukan juga tuh gitu. Cuman ya memang sebagian penderita kanker yang usianya lebih muda, jadi kesannya seperti terlewatkan gitu ya. Ya tapi sekali lagi ya ini kan masalah logistik juga ya, Ya mudah-mudahan sih begitu kapasitas vaksinnya kita sudah up and running akan ada perubahan kebijakan gitu. Ya, betul. Kemudian terkait mutasi, tadi kan dikatakan bahwa virus ini bisa bermutasi. Lalu dengan kondisi seperti itu, apakah bisa tercapai herd immunity itu, Dok? Nah itu dia, saya masih belum bisa jawab karena kalau misalnya virusnya stabil, ya kan, seperti hepatitis B, seperti polio, seperti cacar ya, itu kan bisa dikendalikan atau bahkan dieliminasi kalau seperti cacar, ya kan. Polio hampir tereliminasi karena dia virusnya stabil. Nah, si COVID ini kan virusnya di tengah-tengah nih, bermutasinya tidak secepat influenza, ya kan? Tapi juga dia mutasi juga tuh. Nah, ya kita saat ini belum tahu apakah bisa tercapai herd immunity atau tidak, karena ya itu dia masih baru, kedua masih harus banyak dipelajari, dan di beberapa negara seperti di Brasil, di daerah Manaus, walaupun antibodi diperiksa di populasi lebih dari 80% sudah pernah terpapar, tapi terus terjadi mutasi terus terjadi infeksi baru terus gitu. Nah, ya kita hanya bisa berusaha ya, kita berusaha sambil terus disiplin. Mudah-mudahan dengan vaksinasi saat sebagian besar orang sudah tervaksin, imunitasnya bisa mencukupi untuk herd immunity. Kemudian ini ada pertanyaan juga Japri ke saya terkait mungkin Dr. Stephen bisa jelaskan lagi perbedaan vaksin, kan ini ada banyak ya Dok, mungkin kalau sekarang pilihannya hanya Sinovac, tapi kan nanti akan masuk yang lain. Nah kemudian banyak pemberitaan bahwa Pfizer itu efektivitasnya yang paling tinggi di antara semua. Nah berarti apakah Pfizer lebih baik dibandingkan Sinovac? Jadi kita harusnya Pfizer itu mungkin Dr. Stephen bisa kasih ulasan lagi tentang perbedaan-perbedaan vaksin itu. Oke, jadi kalau soal masalah efektivitas kita agak tricky jawabnya. Yang pertama yang harus kita tahu bahwa kita harus mengenali desain penelitian masing-masing vaksin. Saat mereka melaporkan efektivitas, perusahaan farmasi yang sudah lebih berpengalaman, mereka tahu bagaimana membungkus efektivitas itu menjadi kelihatan lebih bagus. Ya, jadi kalau seperti Pfizer dan Moderna, mereka hanya melaporkan orang-orang yang punya gejala ringan, sedang, berat, ya, sehingga kesannya efektivitasnya di atas 90%.
Kalau AstraZeneca, karena kerjasamanya dengan Oxford University, kriterianya ketat banget, dan ya namanya universitas ya, mereka harus menjaga kredibilitas, mereka melaporkan juga gejala yang sangat ringan. Dan dibandingkannya desain ujinya ribet deh, sehingga akhirnya kelihatannya efektivitasnya 70%. Ya kan? Sebaliknya, yang Sinovac nih, ini kan dia perusahaan vaksin baru, ya. Dia melaporkan semua gejala dan dia belum punya pengalaman untuk mengkoordinasi uji multisenter, sehingga setiap negara bisa beda-beda tuh si protokolnya. Sehingga kalau kayak di Uni Emirat Arab, di Turki kesannya bagus, dia tinggi ya. Sedangkan kalau kayak di Brasil, yang gejala sangat ringan pun, yang nggak ada gejala pun dilaporkan, itu kesannya cuma efektivitas 50%, ya kan? Nah, ini kan semuanya beragam sekali nih, tinggal tergantung bagaimana kita mendefinisikan apa itu gejala sangat ringan, apa itu gejala ringan, sedang, berat gitu kan. Nah, sehingga biasanya saya abaikan itu, karena beda-beda kriterianya. Saya hanya melihat hard endpoint, yang ya dan tidak. Ya dan tidak masuk rumah sakit, ya dan tidak mati karena COVID. Ya enggak? Itu kan jelas tuh. Orang masuk rumah sakit jelas, jawabannya hanya ya dan tidak, ya kan? Orang mati karena COVID, jawabannya hanya ya dan tidak. Karena itu hard endpoint, saya hanya lihat itu. Dan dengan melihat hard endpoint-nya itu, yang ya dan tidaknya, semua 100% efektif. Semua 100% efektif. Mau itu inactivated, mau itu viral vector protein, mau itu mRNA, itu semua 100% efektif. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya sih kagak mau dapat vaksin Pfizer di sini. Kenapa? Karena vaksin Pfizer itu harus disimpan dalam suhu yang sangat dingin. Kalau dia dari pabriknya nyampe ke sininya, terus dari sini dari gudang nyampe ke fasilitas kesehatannya, nyampe ke kita ada yang salah, dan kemungkinan besar di negara kita bakalan salah karena nggak biasa vaksin yang harus penyimpanannya sampai negatif 80 derajat Celcius seperti itu. Jangan-jangan pada saat disuntikan ke kita, vaksinnya sudah rusak. Ya nggak? Jadi kayak kita beli Yakult lah. Ya, Yakult saat, saya menyebut merek deh. Minuman probiotik misalnya, saat di pabriknya dibilang kadar bakteri baiknya misalnya 1 juta, ya kan? Terus lihat aja kalau misalnya di supermarket kadangnya kulkasnya nggak dingin atau ditaruhnya di depan, dia nggak kena, itu kan itu otomatis pasti jumlahnya sudah berkurang, atau bahkan mungkin bisa jadi hanya jadi minuman gula saja gitu, ya kan? Nah, jadi karena cold chain-nya kita masih belum bagus, saya sih lebih nyaman pakai vaksin yang bisa disimpan di suhu 2-8 derajat Celcius, seperti activated atau viral vector protein yang AstraZeneca kan udah masuk nih saat ini. Tinggal nunggu dari BPOM gitu ya. Jadi saya lebih prefer mendapatkan vaksin-vaksin yang bisa disimpan di suhu kulkas biasa 2-8 derajat Celcius, karena saya yakin pada saat disuntik masuk vaksinnya masih bekerja gitu. Ya, betul. Ya. Karena memang ya mungkin Bapak Ibu perlu ketahui, untuk Pfizer itu penyimpanannya jauh berbeda dengan vaksin yang ada sekarang. Sinovac harus disimpan -70 ya kalau nggak salah ya, Dr. Stephen. Ya. Dan itu merupakan tantangan sih menurut saya juga ya, untuk negara kita harus menyediakan cold chain dengan tingkat dingin sampai -70 tuh juga nggak kebayang tuh cold chain-nya harus yang seperti apa. Di Amerika aja Pfizer dan Moderna itu hanya untuk kota-kota besar. Jadi untuk yang daerah ruralnya mereka, daerah kampungnya mereka kan banyak tuh. Itu mereka pakainya yang Janssen, yang viral vector protein, karena bisa disimpan di suhu 2-8 derajat Celcius, kulkas biasa gitu. Yang -70 tuh mungkin hanya di center-center penelitian kali ya, Dr. Stephen ya? Ya nggak juga sih, tapi maksudnya kalau mereka kan secara infrastruktur udah lebih bagus, udah gitu kan satu daratan besar aja tuh, kecuali Alaska atau Hawaii gitu kan. Nah, kalau di kota-kota bisa.
Cuman kalau di daerah yang sudah daerah pedesaannya, yang harus masuk ke heartland-nya mereka, ya mereka akhirnya lebih suka pakai yang Janssen. Australia pun nggak mau pakai Pfizer Moderna. Mereka kan pakainya AstraZeneca. Kenapa? Karena kan kalau kita lihat Australia itu negaranya besar, penduduknya sedikit, dan banyak daerah outback kan? Iya. Ya, apalagi kita. Iya. Kita susahnya di transportasinya itu ya. Iya, macet aja. Macet ya, udah deh, nggak minus 70. Iya kan? Oke, ini ada pertanyaan lagi nih dok, terkait seandainya misalkan untuk tahun ini kita divaksin Sinovac, kemudian misalkan kemudian harus taruhlah keadaan di booster misalkan tahun depan, apakah boleh di booster dengan merek vaksin yang lain? Belum tahu. Karena perlu udah booster juga masih belum keluar hasil publikasinya ya dok ya? Iya, kan orang-orang aja dapat dosis pertama udah syukur. Iya betul. Ya, jadi kita masih belum bisa jawab kalau yang booster dengan merek lain dengan apa segala macam ya kita belum tahu. Di semua negara ya, maksudnya bukan cuma di kita aja gitu. Kemudian terkait vaksinasi mandiri dan vaksinasi gotong royong, mungkin Dr. Stephen punya informasi kapan kira-kira itu akan mulai dilakukan? Belum tahu sih, karena gini, untuk vaksin gotong royong itu kan mekanismenya adalah perusahaan atau instansi beli ke Kadin. Dan vaksinnya tidak boleh vaksin yang diberikan secara gratis ke masyarakat. Ya, jadi sudah pasti vaksin yang dalam tanda kutip bagus-bagus seperti CoronaVac, kemudian AstraZeneca, Moderna, Novavax yang akan kita beli untuk diberikan secara gratis, otomatis nggak bisa. Saya lihat listnya tuh lucu-lucu, Gamaleya dari Rusia, kemudian CanSino. Jadi pokoknya yang nggak akan diberikan secara gratis ke masyarakat tuh. Jadi kalau saya sih lebih baik adalah vaksin yang ada di depan mata deh, gitu. Yang ya apapun yang ada di depan mata gitu, yang ada di depan mata. Karena dapat vaksin apapun pastinya lebih bagus dibandingkan tidak dapat vaksin atau nunggu lebih lama gitu. Oke, mungkin ini akan saya kunci menjadi pertanyaan terakhir karena sudah waktu. Ini mungkin saya rasa yang bertanya profesinya guru nih dok. Jadi kan kita tahu bahwa guru sekarang sudah mulai juga ya divaksinasi, tapi kan sedangkan anak-anak ini tidak mendapatkan vaksinasi. Nah, kira-kira apakah nanti ketika sudah mulai pembelajaran offline, apakah ini relatif aman baik untuk guru maupun anak didiknya sendiri? Ya, jadi kalau pembukaan sekolah nih memang masih hot issue ya, bukan cuma di negara kita aja, tetapi juga di negara-negara lain juga seperti di Amerika, di Eropa, bahkan sering jadi isu politis kan, antara orang-orang yang mau lockdown terus berjalan dan juga orang-orang yang mau ekonomi dibuka sebesar-besarnya gitu ya. Nah, cuman saya berbicara ini aja ya, berbicara secara saintifik. Anak usia di bawah 12 tahun, risiko untuk terpapar COVID dan mengalami komplikasi atau mengalami gejala COVID lebih rendah dibandingkan orang usia dewasa. Ya. Nah, berdasarkan itu, banyak negara mempertimbangkan untuk membuka sekolah untuk anak di usia di bawah 12 tahun dengan menerapkan protokol, ya kan? Nah, jadi kalau dari data yang ada, anak usia di bawah 12 tahun lebih kecil kemungkinannya tertular dan menularkan, sehingga relatif lebih aman. Tapi seberapa lebih amannya, apakah kemudian bisa diterapkan menjadi kebijakan atau tidak, ya tentunya bukan kapasitas saya nih. Karena itu nanti yang menjawab harus seorang epidemiolog gitu ya. Kalau saya kan vaksinolog. Jadi itu sudah bidang ilmu yang lain gitu. Nah, cuman kalau saya pribadi, kalau anak saya saat ini ada yang 7 tahun, ada yang 5 tahun. Kalau sekolah mau buka dengan menjalankan protokol dan guru-guru sudah divaksinasi, saya bersedia mendukung. Oke, baik dok. Baik, terima kasih sekali lagi Dr. Stephen atas penjelasannya,
atas sharing ilmunya, sudah banyak sekali membantu umat di paroki kami menjawab kegalauan-kegalauan yang ada, boleh atau tidak, masih ada yang takut untuk divaksin. Jadi saya harapkan Bapak Ibu yang mengikuti Zoom ini sudah mulai terbuka pemikirannya bahwa sekarang Indonesia, PAPDI khususnya sudah amat sangat melonggarkan kriteria boleh atau tidaknya divaksin. Jadi tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Dr. Stephen, kalau memang tidak ada kondisi yang sangat buruk sesuai dengan kontraindikasi, yuk, ayo jangan ragu-ragu, segera datang ke pos-pos vaksin yang sudah ada, kita sama-sama sukseskan program pemerintah ini. Supaya diharapkan ya herd immunity terwujud, dan saya yakin pasti Bapak Ibu kan juga pengennya kita bisa hidup seperti tatanan yang dulu, tidak mau terus-terusan hidup seperti tatanan yang sekarang ini. Demikian diskusi dengan Dr. Stephen. Selanjutnya akan saya kembalikan ke Dr. Stefanus. Silakan Dr. Stefanus. Ya, makasih Dr. Stephen, Dr. Pinkan buat diskusinya sangat menarik. Boleh kita berikan jempol dulu ya Bapak Ibu buat Dr. Stephen dan Dr. Pinkan buat presentasinya siang hari ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin sangat banyak ya tadi saya lihat pertanyaan, saya hitung-hitung dari tadi ada sekitar 34 pertanyaan loh, luar biasa ya. Zoom kita pada siang hari ini ternyata memang masih banyak hal-hal yang ingin kita tanyakan dan kita ingin klarifikasi ya. Puji Tuhan pada siang hari ini boleh diberikan pengarahan, klarifikasi dan info yang baik dan benar dari Dr. Stephen selaku ahlinya nih tentang vaksinologi. Ternyata tidak bosan-bosan ya Bapak Ibu ya. Kita mengikuti webinar, mungkin ada beberapa ibu atau bapak yang mengikuti webinar yang serupa 1 minggu lalu, 2 minggu yang lalu, atau bulan yang lalu. Ternyata pada hari ini kita dapat informasi yang lebih update lagi dari Dr. Stephen ya, bahwa 1 poin tadi sudah ada edaran baru dari PAPDI mengenai sekarang bukan siapa lagi yang tidak boleh, yang boleh divaksin, tapi hanya siapa yang tidak boleh, yang ada 3 poin tadi ya, yang mengalami reaksi alergi terhadap vaksinasi dosis pertama atau komponen vaksin, yang memiliki imunodefisiensi bawaan, dan juga orang-orang yang memang apalagi tadi satu ya Dok ya, memiliki apa Dokter Pinkan tadi satu ya Dok? Lupa saya. Komorbid. Bukan komorbid ya. Ini alergi imunodefisiensi primer. Kok gue jadi lupa satu lagi. Infeksi akut, Dokter Stefanus. Iya. Ini kalau ujian biasa nih begitu, habis ujiannya kelar, habis itu bahannya lupa. Padahal udah diingetin dari tadi loh. Ya Bapak Ibu, jadi udah ada imbauan yang baru yang tidak boleh divaksin adalah hanya 3 tadi ya. Dapat kita update. Mungkin akan menjadi target vaksin ini akan menjadi lebih longgar bagi kita semua dapat mengikuti vaksin ini. Yang kedua, yang informasi yang beredar di WhatsApp beberapa hari ini atau di minggu ini tentang setelah divaksin imunitas kita menjadi drop atau menjadi 0 ya. Tadi sudah diberikan klarifikasi oleh Dr. Stephen penjelasannya. Mudah-mudahan ini bisa mengklirkan pengetahuan kita ya, sehingga kita tidak ragu lagi terhadap vaksinasi, sehingga menjadi kebimbangan nih yang tadinya mungkin sudah mau daftar, sudah mau datang ke puskesmas atau RSUD untuk divaksin, menjadi ragu karena dapat WA demikian ya. Mudah-mudahan hari ini sudah lebih clear, sudah lebih jelas, dan juga seperti yang disampaikan, target kita harus kejar, sehingga saya harapkan warga di paroki maupun di luar paroki yang hari ini hadir boleh semakin mantap dan untuk menjalankan vaksinasi ini di tempat-tempat yang sudah disediakan, sehingga gelombang ini bisa tercapai, sehingga nanti keluarga dan sanak saudara kita di gelombang berikutnya supaya bisa langsung segera juga. Tadi Dr. Stephen mengatakan supaya tidak molor berlama-lama ya. Baik, mungkin masih ada pertanyaan Bapak Ibu yang belum terjawab, saya rasa sudah, mungkin nanti tidak mengurangi waktu yang sudah berjalan. Jika masih ada pertanyaan, boleh nanti kita saling diskusi atau sharing di paroki masing-masing. Terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu sekalian. Untuk mengakhiri acara pada siang hari ini, boleh kita doa penutup ya. Saya lihat di sini ada Dr. Angela nih. Dr. Angela dari Komkes KJ ya Dok. Terima kasih buat kehadirannya, Dr. Angela. Halo Dok. Boleh minta bantuan tutup doa Dok? Halo.
Dok, boleh Halo. bantuan doa ya, Dok? Makasih Oh, iya, buat boleh. Dok. Oke, baik. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak yang Maha Kasih, makasih atas penyertaan-Mu pada pagi hingga siang hari ini, di mana kami mendengarkan pemaparan atau pencerahan dari Dr. Stephen mengenai vaksin COVID. Semoga apa yang sudah dipaparkan oleh Dr. Stephen dapat bermanfaat untuk kami semua, sehingga kami dapat dengan lebih mantap untuk melaksanakan vaksin ini, baik sebagai penerima vaksin maupun sebagai pemberi vaksin atau vaksinator. Kami masih mohon pendampingan-Mu pada hari-hari kami yang akan datang, karena kami tahu bahwa perjuangan kami masih panjang. Hambatan kami masih banyak, tapi kami yakin dengan penyertaan-Mu, kami dapat mengatasi semuanya, karena hanya Engkau-lah andalan kami. Sekarang kami akan kembali ke tempat kegiatan kami masing-masing. Semoga Engkau juga tetap menyertai kami dan memberkati kami sepanjang hari ini. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Amin. Terima kasih, Dr. Angela. Baik, Ya. Bapak Ibu, kita tutup dengan foto bersama ya, Bapak Ibu ya. Boleh dibuka kameranya semua, Bapak Ibu. Oh ya, selamat ya. Dokter Makasih ya, Stephen Dok. habis ini jadi pembicara lagi tuh saya lihat. Lanjut Ya. di katedral. Iya. Ya. Oke. Boleh, Pak, Dr. Yus boleh bantu screenshot ya, Dok? Oke, baik. Saya bantu screenshot ya. Kalau bisa dibuka, Bapak Ibu, saudara-saudari, kameranya. Oke. Sheet 1 ya. 1, 2, 3. Sebentar ya. Sebentar. Saya copy paste dulu. Kemudian masuk ke sheet 2. Siap. 1, 2, 3. Bentar ya, tinggal sheet yang terakhir. Oke, yang terakhir ya. 1, 2, 3. Oke, baik. Udah. Baik, Ya. terima kasih Dr. Yus. Terima kasih Sama-sama. Dr. Pingkan, teman-teman sejawat, dan semua yang telah siang hari ini. Salam sehat selalu. Sampai berjumpa kembali. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua untuk kehadiran pada pagi siang hari ini. Semoga hal ini bermanfaat buat kita semua. Terima kasih juga untuk Dr. Stephen yang sudah pada pagi siang hari ini untuk sharing ilmu kepada kami semua. Oke, baik, terima kasih. Sekian. Terima kasih, Dr. Stephen. Terima kasih banyak ya, Dok. Terima kasih, Dr. Terima Bian, kasih, Dr. Dr. Justinus, Terima kasih, Dr. Dr. Stefanus. Pingkan, Dr. Stefanus. Ya, Kesehatan, Ya, semua ya. semuanya, ya, semuanya terima salam kasih sehat, semua. Tuhan Ya, berkati. Tuhan berkati. Berkati. Izin live ya. Silakan, Dok. Ya, Ya, terima kita kasih, langsung mau Dok. izin Ya. live. Baik, izin live.